Israel terus membombardir Gaza jelang keputusan gencatan senjata. Bagaimana situasi di Gaza jelang diberlakukannya gencatan senjata? Kita sudah terhubung dengan Marisa, relawan Mercy. Ada Marisa Noriti. Assalamualaikum Marisa. Apakah sudah ada perbedaan semenjak gencatan senjata diumumkan? Ya, semenjak gencatan senjata diumumkan, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap serangan Israel ke Gaza, bahkan terus meningkat. Tercatat bahwa lebih dari 80 korban syahid dan 25 diantaranya adalah wanita dan 21 anak-anak. Dan kabar terakhir setelah gencatan senjata ini, khususnya di daerah Gaza Utara, Rumah Sakit Indonesia sampai tadi malam juga masih berlangsung serangan, dan bahkan sebelumnya di hari Kamis jam 13.30 waktu Gaza, lantai 1 yang dihuni oleh pasien, tenaga medis, dan kurang lebih 20 orang dan anak-anak tetap diserang oleh Israel. Jadi perlu di pemantauan dunia internasional supaya gencatan senjata ini tidak disabotase lagi oleh pihak Israel, karena indikasi ini telah pernah terjadi di hari Kamis kemarin, yang pihak Netanyahu menunda sidang kabinet untuk ketetapan tentang deal pertukaran tawanan perang atau hostage, dan di dan akhirnya bisa dikembalikan lagi untuk hari Jumat ini. Pihak Israel akan melakukan voting sidang kabinetnya untuk ketetapan deal hostage dan ketetapan ceasefire lainnya. Saat ini memang sangat kritikal untuk memastikan bahwa seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, tanggal 19 Januari diharapkan sebagai awal fase pertama ceasefire, yaitu 42 hari pertama. Begitu. Marisa, seperti apa dalih dari pihak Israel melakukan serangan terbaru yang nampaknya ini justru semakin brutal pasca sepakat gencatan senjata antara Hamas dan Israel? Ya, banyak serangan yang dilakukan Israel seperti biasanya tanpa ada alasan yang pasti, dan seperti yang dilakukan ke Indonesia Hospital. Mereka tahu sendiri bahwa mereka yang meminta pasien dari Kamal Adwan dievakuasi ke Indonesia Hospital, dan mereka tahu di sana terdapat 20 orang pasien di lantai 1, akan tetapi tidak membuat mereka menghormati apa yang telah mereka putuskan sendiri, yang seharusnya ketika mereka meminta evakuasi pasien dari Kamal Adwan ke Indonesia Hospital, tentu saja itu harus ditunjukkan dengan dukungan memberikan humanitarian akses dan bantuan yang memadai bagi pasien yang ada dan tenaga medis yang ada di Indonesia Hospital. Besar kemungkinan ini bisa kita asumsikan mungkin Israel ingin menunjukkan kekuatannya dan tidak mau mengaku kalah atas kekuatan para pejuang Palestina. Ya, Marisa, pasca kesepakatan gencatan senjata ini bagaimana bantuan makanan dan juga bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan medis di sana? Ya, untuk bantuan makanan atau suplai medis lainnya untuk di daerah Gaza Selatan sebelum gencatan senjata memang sudah mulai agak membaik. Yang sebelumnya pernah terjadi krisis bahan bakar yang sampai mengganggu operasional rumah sakit, tapi di awal tahun terjadi seperti itu, akan tetapi akhirnya bisa diatasi. Tapi ini jumlahnya juga belum sesuai dengan kebutuhan oleh warga Gaza yang seharusnya 500 sampai 600 truk per hari. Selama Januari ini jumlah truk yang memasuki Gaza hanya sekitar 200 saja. Dan di daerah Beit Lahia, Gaza Utara, sampai saat ini tidak ada satupun truk kemanusiaan yang berhasil masuk ke daerah Beit Lahia, Gaza Utara. Baik, terima kasih atas informasinya Marisa selaku relawan Mercy di Gaza. Jaga kesehatan dan juga kondisi.